الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk selalu bertakwa. Allah Ta'ala memerintahkan berwasiat kepada orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Benar-benar menjauhi segala larangan Allah, benar-benar mentaati segala perintah Allah, konsisten dengan larangan Allah, konsisten dengan perintah Allah. Wala tamutunna, dan jangan kalian sampai mati, jangan kalian sampai meninggalkan dunia, jangan sampai meninggalkan alam dunia dan masuk ke alam barzakh. Jangan sampai meninggalkan kehidupan duniawi kemudian melanjutkan kepada kehidupan barzakhiyah. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian menjadi orang-orang yang memeluk dengan erat agama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung tahun 2020, akhir Desember 2020, bertepatan dengan 10 Jumadil Awal, kita akan segera meninggalkan 2020. Saya tidak tahu apa prestasi yang kita torehkan selama setahun ke belakang. Sudah sebaik apa iman kita? Sudah sebaik apa Islam kita? Sudah sebaik apa akhlak dan moral kita? Dan sudah sebaik apa pencapaian urusan duniawi kita? Jangan sampai urusan dunia terbengkalai, urusan akhirat juga terbengkalai. Padahal kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Jumat kali ini, Jumat yang terakhir dari 2020, tidak ada yang Habib ingin sampaikan kecuali barometer akhlak kita selama setahun ke belakang. Jangan sampai ibadahnya juga tidak sempurna, imannya juga tidak sempurna, dan jangan sampai ternyata akhlak dan moralitasnya juga tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, suri tauladan kita Nabi Muhammad. Sosok yang harus kita contoh adalah Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya terdapat dalam dirimu wahai Nabi Muhammad khuluqin 'azim,
akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Fa khassallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad karimut tiba', tabiat yang mulia, mahasinul akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Apa di antaranya? Minal haya, Rasulullah punya rasa malu. Kita umatnya juga harus punya rasa malu. Jangan sampai berbuka tembok dan raih gede, harus punya rasa malu. Wal karam, Rasulullah itu ringan tangan membantu, dermawan, tidak pelit, tidak bakhil, tidak medit, tidak pahit. Rasulullah adalah karam, ringan tangan, suka memberi. Wasaf, Rasulullah itu toleransi, Rasulullah itu memaafkan, Rasulullah tidak pendendam. As-safhu wa husnul ahdi, Rasulullah dapat menjaga janji. Omongan Rasulullah bisa dipegang. Rasulullah konsisten dengan apa yang beliau sampaikan. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita baca, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan Al-Qur'an yang hidup, Al-Quran yang dipraktekkan ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak akan bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita mengamalkan isi Al-Quran kecuali kita bersuri tauladan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah kemudian melanjutkan, yaghdabu li ghadabih wa yarda li ridah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan naik pita marah dengan kemarahan yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah juga akan ridho dan senang dengan apa yang diridhoi dan disenangkan oleh Al-Quran. Wa kana Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, akramu waladi Adam 'ala Allah azza wa jalla. Beliaulah manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, anak keturunan Adam yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang perilakunya paling baik kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada keputusan yang paling baik kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang layak dicontoh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu yajlisu 'alal ardi wa ya'kulu 'alal ard. Rasulullah itu kalau duduk bukan duduk di atas singgasana, bukan duduk di atas sofa yang halus lembut yang megah mewah. Yajlisu 'alal ard. Rasulullah duduk di atas tanah. Maka kalau kita duduk di masjid di atas karpet, di atas bumi, di atas tanah, sama dengan Rasulullah SAW. Wa ya'kulu 'alal ard. Rasulullah juga makan di atas tanah, bukan di atas kursi sofa, bukan di atas singgasana. Dan berkata, innama anal 'abd, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Wa ajlisu wa akulu kama ya'kulul 'abd. Maka aku duduk, maka aku makan sebagaimana para hamba makan dan duduk. Wa qad utiyat mafatihu khazainil ard. Allah Ta'ala berikan kunci-kunci kemakmuran, kunci-kunci kekayaan, kunci-kunci kemegahan dan kemewahan yang ada di bumi. Wa inna makhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'indallah. Tapi Rasulullah tidak silau dengan gemerlapnya dunia. Lebih memilih untuk berada dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah adalah dengan menghamba. Dekat dengan Allah adalah dengan tawadhu. Dekat dengan Allah adalah hidup dengan
gaya hidup yang biasa-biasa saja. Kemudian di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat Aisyah, ummul mukminin Aisyah berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan qattu wala khadiman lahu wala daraba biyadihi syai'an illa an yujahida fi sabilillah." Rasulullah, tangan beliau yang mulia tidak pernah menyakiti sedikit pun siapapun. Tangan beliau yang mulia tidak pernah memukul perempuan. Tangan beliau yang mulia tidak pernah menyakiti perempuan, yaitu istrinya. Tidak pernah menyakiti pelayan pembantunya, tidak pernah memukul mereka, dan tidak pernah memukul atau menyakiti siapapun illa an yujahida fi sabilillah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang angkat senjata berjihad fi sabilillah. Wala khayyara baina amrayn illa ikhtara aysarahuma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Allah berikan pilihan. Ketika ada dua pilihan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah di antara keduanya. Ini di antara akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau menjalani kehidupan dan gemerlapnya dunia. Bagaimana beliau yang begitu tawadhu, duduk di bawah, makan di bawah. Padahal beliau Nabi dan Rasul. Beliau Nabi yang Rasul yang punya kekuatan, yang punya power, yang punya kekuasaan, sama sekali tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pelayannya, tidak pula ummahatul mukminin, istri beliau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu membahagiakan siapapun yang datang kepada beliau. Membahagiakan sahabatnya, membahagiakan teman-temannya. Bitalaqin wa bishr, beliau menghadapi siapapun dengan senyum, dengan senyum dan wajah yang menyenangkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, betapa banyak akhlak kemuliaan, makarimul akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak. Tapi yang banyak itu mana yang sudah kita amalkan? Mana yang sudah kita lakukan? Sebagai penutup, satu saja. Terlalu banyak, terlalu mulia, terlalu agung. Satu saja yang Nabi sampaikan ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya tentang banyak hal. Ala adulluka aw ala akhbiruka bima laki dzalika kulliha. Maukah engkau aku kabari? Maukah engkau, kata Rasulullah kepada sahabatnya, aku beritahu yang merangkum segala kebaikan, kebajikan dan kemuliaan itu? Qala Rasulullah mengatakan, kuffa 'alaika hadza. Rasulullah mengatakan, kuffa 'alaika hadza, wa asyara ila lisanihi. Rasulullah sambil memberikan isyarat kepada lisan beliau yang mulia, kuffa 'alaika hadza, kuffa 'alaika hadza. Jaga ini loh dijaga, ini dijaga. Jaga lisan, jaga mulut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayuhasibu ahaduna bima qala lisanuh atau kama qala ya sallallahu wassalam. Ya Rasulullah, apakah lisan ini, apakah kata-kata yang terluncur ini akan dipertanyakan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, thaqilatka ummuka, celaka engkau, celaka engkau. Apakah kalian tidak tahu yujarru ala manakhirihim ala nar? Apakah kalian tidak tahu bahwa kelak pada hari kiamat ada yang wajahnya dibenamkan ke dalam neraka,
Ada yang mulut dan hidungnya dibenamkan di dalam neraka illa ala hasada al-sinatim, kecuali gara-gara panen dari lisannya di alam dunia. Dibenamkan di dalam neraka gara-gara lisan yang tak terjaga di alam dunia. Ini Habib sampaikan kenapa? Betapa mudah di zaman ini kita komentar. Betapa mudah di zaman ini kita menyalahkan yang lain. Betapa mudah kita ngerasani orang lain. Betapa mudah kita mencela orang lain yang bahkan kita tidak kenal dan tidak tahu. Apalagi di media sosial. Apalagi di media sosial. Betapa mudah kita menjadi orang yang nyinyir. Betapa mudah kita berkomentar dari komentar yang negatif. Betapa mudah kata-kata itu kita tuliskan dan menyakitkan bagi orang yang membaca. Padahal yang kita komentari, padahal yang kita cerca, padahal yang kita cela, kita tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu kecuali lewat media saja. Kita tidak kenal secara langsung. Kita tidak pernah bermuamalah secara langsung. Kita tidak pernah duduk secara langsung. Kita tidak pernah dekat dan akrab secara langsung. Tapi gara-gara pemberitaan saja, gara-gara media saja, lantas kita terpancing. Betapa mudah, betapa ringan tangan dan lisan untuk mencaci maki dan mencela. Cukup sudah. Hentikan itu semua. Jangan sampai segala amal ibadah kita, jangan sampai ibadah kita di masjid, tadarus kita, Quran kita, amal ibadah kita, infak kita, jariyah kita, puasa Ramadan kita, itu digerogoti dan terbakar gara-gara lisan yang tak terjaga. Tak terjaga dalam dunia nyata dan tak terjaga di media, tak terjaga di dunia maya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ila al-'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhniba bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi. ثم إن الله أمر أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيده في ذلك بالمؤمنين من عباده فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارضى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.